Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Musyarafah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan memaparkan materi mustalah hadis. Yang pertama, mustalah hadis, tingkatan-tingkatan hadis. Yang kedua, mustalah hadis, klasifikasi hadis dhaif. Yang ketiga, adab perawi hadis. Yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadis, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keenam, jar wa ta'dil, metode validasi perawi hadis. Yang ketujuh, hadis musnad. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mustalah hadis, tingkatan-tingkatan hadis. Hadis yang paling sahih diriwayatkan oleh Sulaiman Al-A'mash dari Ibrahim An-Naqai bin Qais, Abdullah bin Mas'ud, Imam Malik, Nafi, Maula Ibnu Umar, Salim anaknya Abdullah bin Umar, Nafi Ibnu Umar. Imam Bukhari wafat di waktu hari raya. Kitab Sunan ada 4. Sunan Abi Daud dari 202 sampai 275. Umurnya 73 tahun. Sunan Tirmizi dari 209 sampai 279. Jadi umurnya 70 tahun. Sunan An-Nasa'i dari 215 sampai 303. Jadi umurnya lebih tua, 88 tahun. Sunan Ibnu Majah dari 209 sampai 273. Umurnya 64. Ini semua umur para sunan. Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dari 194 sampai 256. Jadi umurnya 62 tahun. Sahih Muslim dari 204 sampai 261. Jadi umurnya 57 tahun. Ini adalah umur dan kapan para musnad, para imam wafat. Materi yang kedua yaitu mustalah hadis, klasifikasi hadis dhaif. Dhaif yang disebabkan masalah putus sanadnya ada 3. Yang pertama, sanadnya yang terputus secara dhahir atau tampak jelas. Ada hadis mu'allaq, munqati, mu'dal, mursal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mu'allaq, munqati, mu'dal, dan mursal. Yang pertama, mu'allaq. Mu'allaq itu putus sanadnya dari awal sanadnya. Sedangkan munqati putus di tengah sanadnya, hanya di tengah atau perawi. Mursal putus sanadnya di akhir. Sedangkan mu'dal putus di tengah-tengah perawi, berturut-turut sanadnya. Yang kedua, sanadnya yang terputus secara tersembunyi, yaitu mursal khafi,
Yang kedua, mudallas, perawinya yang hidup satu zaman akan tetapi tidak saling bertemu. Yang ketiga, cacat karena sisi hafalannya. Jika dilihat orangnya pendusta, maka hadis itu maudhu, tertolak 100%. Ada kemungkinan dusta sebab dia fasik atau sering melakukan dusta. Jika hafalannya kurang kuat, maka termasuk hadis munkar, syadz, mu'allaq, muntarib, musahhah, muharraf, mutlaq, matluk, mudarraj. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka menjadi hadis dhaif yang ada kalanya putusannya atau karena cacat sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, adab perawi hadis, dan termasuk perkara paling penting bagi pencari ilmu hadis. Imam Syafi'i ketika belajar ke Imam Malik, yang pertama kali didengarkan adalah jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti tepung. Maka dari sini kita bisa mengambil bahwa untuk memperbanyak adab daripada ilmunya, karena jika banyak ilmunya akan tetapi sedikit adabnya, maka akan rusak. Jadi dipaling pentingkan itu mencari adab dulu daripada ilmu, karena kebanyakan orang yang berilmu tapi tidak beradab. Dan iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan gara-gara enggak punya ilmu atau kurang beribadah, akan tetapi iblis diusir karena kurang adab. Dia sombong ketika disuruh hormat ke Nabi Adam. Maka dari situ seseorang perawi harus mendahulukan adabnya sebelum meriwayatkan hadis. Hendaklah kalian ikhlas dalam proses mencari ilmu agar Allah membantunya, dan bersihkanlah hati kalian agar ilmu yang masuk itu berkah. Segala sesuatu itu jika karena Allah pasti akan abadi. Jadi kita ketika melakukan hal apapun itu diiringi dengan keikhlasan dan keridhaan, agar proses yang kita lakukan itu selalu diabadikan oleh Allah. Materi yang keempat yaitu at-ta'ammul wal ijazah. Macam-macam metode periwayatan hadis itu ada beberapa macam. Ada beberapa sighah atau lafaz. Yang pertama, dengan ucapan an-nas-sanah, artinya telah mengorbankan atau menyampaikan hadis kepada kami, guru kami kepada kami. Dia mewakilkan hadis secara langsung dari gurunya dengan cara imla atau secara langsung dari hafalannya atau riwayatnya. Tingkatan lafal hadis sanad itu yang paling tinggi karena langsung dari guru ke murid. Tetapi kalau mufrad atau sendirian itu haddatsani atau dengan istilah sami tuh, itu tidak ada perantara perawi lain. Ini redaksi yang paling jelas dari seorang guru mengimlakan atau meriwayatkan hadis itu kepada muridnya. Yang kedua, dengan lafaz atau kalimat akhbarona, artinya telah mengorbankan kepada kami, digunakan jika seorang murid membaca di hadapan guru, atau disebut ar-rada secara seorang murid membaca satu riwayat disaksikan atau disimak oleh guru.
Yang ketiga, dengan lafaz amma ana. Artinya, ketika seorang murid menukil riwayat dari gurunya dan guru ketika memberikan riwayat kepada muridnya, ajaztulakoh atau lakun. Aku ijazahkan buku ini atau hadis ini kepada kalian. Yang keempat, ijazah ini meskipun secara khos atau amma, ketika ijazah itu tidak disebut namanya, yaitu ta'in. Apabila tidak disebut nama-nama yang tidak hadir, maka itu ditandai kembali. Maka tetap sah bagi yang hadir meskipun termasuk ijazah yang rendah. Yang kelima, taklikul ijazah adalah menukil. Maka apabila yang mau ijazah ini dianjurkan untuk hadir, akan tetapi jika tidak mau, tidak apa-apa. Dan ijazah ini disebut ijazah yang rendah, akan tetapi telah sah karena ijazah ini bagi hanya orang-orang yang mau untuk hadir. Yang keenam, ahli ijazah 5 domin adalah memberikan ijazah kepada orang yang belum ada akan tetapi dia mengikuti yang ada, maka boleh menurut Imam Al-Khatib Al-Mahludin, maka dibolehkan. Bahkan seperti contohnya, saya ijazahkan ini kepada dirimu dan kepada anak-anakmu. Ini yang dimaksud dengan al-ijazatul 5 domin. Yang ketujuh, mengijazahkan orang yang belum hadir yang kelak membawanya. Ijazah al-mu'jiz. Yang kedelapan, aku ijazahkan semua riwayat yang telah aku riwayatkan atau riwayat yang dibolehkan oleh guruku untuk meriwayatkan hadis ini, hadis yang boleh diriwayatkan. Menurut Imam Al-Hafiz Abdul Barakat Abu Wahab bin Al-Mudi, bahwa ijazah hadis seperti itu tidak dibolehkan dan ini bersifat lemah. Tetapi menurut Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim dan juga Imam Ad-Duruqatanin membolehkan selama ada sirah ijazah hadis untuk diriwayatkan. Menurut pendapat dua ulama ini tidak masalah menyambungkan sanad dalam periwayatan hadis. Materi yang kelima yaitu tingkatan mata rantai perawi hadis sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in. Yang pertama, ma'rifatis sahabat atau para sahabat. Sahabat Nabi itu siapa? Yaitu orang yang pernah bertemu ataupun berjumpa bersama Nabi, yang sesama hidupnya dalam keadaan beriman dan wafat juga dalam keadaan beriman. Berjumpa dengan Nabi sebentar atau lama, beriman yang seterusnya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Bahwa seluruh sahabat Nabi itu adalah orang yang adil, karena hadis yang diriwayatkan sahabat itu sahih, disebabkan karena para sahabat tidak pernah bohong dan fasik. Dan sahabat itu hatinya yang sangat ikhlas, karena hati yang sangat suci ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para sahabat. Generasi yang baik itu adalah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah sebaik-baiknya orang-orang yang beruntung karena sudah bertemu dengan Nabi dan seterusnya. Dan ini adalah generasi-generasi yang adil, lebih-lebih para sahabat tadi. Dan generasi utama dalam Islam ada dalam surah At-Taubah yang menerangkan bahwa
Generasi yang diridhoi Allah SWT. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman sampai dia wafat, dan semuanya adil, tidak ada yang bohong ataupun khianat. Materi yang keenam yaitu jar wa ta'dil, metode validasi perawi hadis. Jar secara bahasa jaro yajri, yang artinya jarahu yajrihu, yang artinya celaan, kekurangan, aib, rusak. Jar secara istilah sifat yang disandarkan kepada rawi yang sifat itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang dia bawa. At-ta'dil secara bahasa adalah, yang artinya lawan dari kata fasik atau suci atau yang sempurna. At-ta'dil secara istilah adalah sifat yang ada pada seseorang perawi yang mempunyai identitas sehingga hadis itu diterima karena orangnya jujur, adil, dan amanah. Jar wa ta'dil adalah mencacatkan. Yang paling tinggi adalah orang yang menggunakan sighah. Kata atau lafaz yang digunakan untuk ta'dil dan jar ini ada beberapa lafaz yang khusus dan mentazkiyah bahwa seseorang ini orangnya adil dan orang yang paling jujur dan orang yang paling amanah. Ini atilah yang digunakan paling tinggi untuk mentazkiyah atau mentakdil. Ada juga yang menggunakan lafaz isyarat. Lafaz ajarah adalah menggunakan sighah muhallawah. Ini lafaz yang paling tinggi, seperti mengungkapkan sifat yang berlebihan. Contohnya, fulan ini jelek, fulan ini pendusta, atau lafaz yang menunjukkan tuduhan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu yang ketujuh, hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis marfu. Secara dhahir sanadnya bersambung, yang dimarfukan oleh sahabat yang secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara mutasil. Dari sini terbentuk kitab musnad. Makanya tersusunnya kitab musnad itu disusun dengan para orang yang mengumpulkan dan yang mencakup kesemuanya. Akan tetapi kitab musnad itu mengumpulkan dengan periwayatannya. Kitab musnad adalah yang mengumpulkan dari semua bab, dari akidah dan fikih dan sebagainya. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya itu asli dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.